Baiklah, selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Sudah ada 13 orang fans Bapak malam ini, ya. Jadi jumpa fansnya segera dimulai. Selamat malam Eka, eh, Mas Ajar. Mas Ajar ini Om Ji maksudnya ya. Wahyu, Lili, Widayanti, Mugi Inyonge. Mugi ini rajin subuh-subuh sampai KDII. Emi, Eti, Setia, Setia pesek, nggak peseknya Setia, cantik jelita pun, Susanti. Iya Mugi itu jaga pintu ya, jaga lift. Kok di pintunya udah ada satpamnya. Tapi Setia ini Bapak surprise ya, karena Setia ini ternyata jago bahasa Inggris, saudara-saudara. Dan juga jago Mandarin. Luar biasa. Baik, malam ini kita akan mengulang ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tidak hadir di KDEI, kita sudah membahas materi baru tentang relasi dan fungsi. Nah, karena yang datang kemarin cuma Eka, Mugi, Fitri, Setia, kemudian Om Ji. Ya, kalau nggak salah itu ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Nah, jadi dengan sangat terpaksa kita harus mengulang lagi untuk malam ini ya. Jadi untuk yang 5 orang ini jangan muntah. Kalau muntah ya silakan ambil plastik terdekat. Iya Widayanti tiap bulan harus datang loh. Kalau nggak datang malah bahaya. Nanti dikira hamil kalau nggak datang. Bapak juga tiap bulan datang kok. Datang gaji maksudnya. Iya Emi nggak apa-apa. Salam ya buat neneknya. Jangan dipukuli neneknya ya. Oke oke oke. Bapak maklum kok dengan keadaan kalian. Cila. Terima kasih ya Eka. Sambal terinya dan apa kleponnya sangat nikmat ya. Oh ya Nesa, semoga tuh bos barunya lebih lebih memanusiakan manusia gitu ya. Oke oke. Eh, kita masuk materi relasi dan fungsi. Ini materinya nggak terlalu susah ya. Loh, kok jadi kayak gini nih?
Ya Fitri, ya Fitri. Nah, jadi ini gambarnya PowerPoint-nya agak ada kesalahan sedikit ya. Jadi tanda merahnya ini harusnya nanti Bapak perbaiki. Nah, jadi ada dua materi yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu relasi dan fungsi. Ya, namanya relasi itu hubungan. Kalau di Facebook itu ada kata-kata in relationship. Nah, Eka sedang ada relationship, sedang ada hubungan dengan siapa gitu misal. Itu berarti ada hubungan, ada keterkaitan seperti itu ya. Kemudian fungsi ini bagian dari relasi. Jadi fungsi ini bagian dari relasi. Relasi itu ibaratnya induknya, nah fungsi ada di dalamnya. Fungsi ada di dalamnya. Ini fungsi. Ini relasi. Nah, di layar sudah ada dua contoh himpunan ya. Jadi ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, kemudian relasi yang ada yang dibuat adalah lebih dari ya. Relasi yang dibuat adalah lebih dari. Jadi kita akan memasangkan manakah dari yang A itu lebih dari B. Tuh. Ya, A lebih dari B. Nah, ini tanda panahnya salah, ini harusnya ke atas ya. Jadi ini yang pertama kita buat baru lagi, misalkan himpunan A dan B ya. Jadi kita mau pasangkan dengan kata kuncinya A harus lebih dari B. Nah, yang pertama 2. 2 ini lebih dari 1. Ya, oke ya, cocok gini dulu ya. Kemudian mana lagi? 3. 3 ini lebih dari 2. Jadi yang ini salah ya, yang mana sih? Yang merah, garis merah ini salah ya, nggak usah ditengok ya. Kemudian tiga ya, 3 lebih dari 2, kemudian 3 juga lebih dari 1, ya kan? Cocok ya. Kemudian 4 itu lebih dari 1. 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 3. Ini. Nah, kalau 1 nggak ada ya. 1 nggak lebih dari mana-mana. Nah, dari gambar kita ini, jadi ada yang disebut namanya daerah asal. Ini daerah asal. Atau kata lainnya adalah domain, ya. Domainnya itu A. Daerah asal itu adalah himpunan yang didefinisikan ya, didefinisikan. Jadi ini daerah asal yang didefinisikan ke B. Kemudian daerah kawan sering kita sebut sebagai kodomain ya, yaitu himpunan B. Ini kodomain, ini D. Ini domain D ya. Ini kodomain. Nah,
Ada lagi daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah kodomain yang menjadi pasangan dari daerah domain. Jadi kalau di sini kodomainnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini kodomainnya. Kalau domainnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kenapa sama Pak? Karena memang anggotanya sama. Yang A 1, 2, 3, 4, yang B 1, 2, 3, dan 4. Jadi domainnya 1, 2, 3, 4 sama, kodomainnya sama. Kemudian daerah hasilnya itu adalah yang anggota dari daerah kawan atau kodomain yang punya pasangan ya. Yang punya pasangan dengan himpunan A, yang nggak jomblo gitu. Jadi kalau yang dia jomblo nggak usah dihitung, nggak berhasil berarti kalau masih jomblo ya. Istilahnya kayak gitu. Yang jomblo angkat tangan. Jadi daerah hasil nampak kali kau Susanti jomblo. Bapak tahu yang jomblo. Eka pasti masih jomblo. Kalau yang sering main Facebook itu pasti masih jomblo. Jadi yang nggak jomblo di himpunan B itu adalah 1 ya, 2 dan 3. Ini dia. Kenapa nggak jomblo? Kenapa dia daerah hasil? Karena dia telah berhasil mencari pasangan di himpunan A. Ya, si 1, 2, 3 ini. Dia berhasil laku, saudara-saudara. Nah, ditanya lagi relasinya, hubungannya apa gitu loh. Jadi hubungannya adalah lebih dari ya. Hubungan kamu dengan teman kamu itu apa sih? Lebih dari teman, Pak ya. Jadi setiap relasi itu punya hubungan ya, punya judul. Hubungan relasinya apa? Teman, bisnis kan, seperti itu kan. Jadi relasi itu punya konteks. Konteksnya apa? Oh, saya sama Om Ji sama Eka itu teman ya. Iya, hubungan ya. Jadi relasi itu hubungan, tapi hubungan itu maksudnya relasi itu hubungan, tapi setiap hubungan itu punya sesuatu yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan? Itu. Nah, itu yang lebih dari itu adalah sesuatu yang menghubungkan itu gitu. Konteksnya itu lebih dari ya. Bisa dipahami ya pengertian relasi ya. Jadi relasi adalah hubungan dari himpunan satu ke himpunan yang lain ya. Dengan aturan tertentu, dengan konteks tertentu. Itu namanya relasi. Kalau garis-garis ini nggak ada, cemana Pak? Piye gitu. Loh, kalau garis-garis ini nggak ada, ini si garis-garis ini nggak ada, ya ini bukan hubungan, bukan relasi, karena nggak berhubungan sama sekali, ya. Ini nggak ada, dia terpisah sendiri-sendiri, ya dia bukan relasi, hanya himpunan, ya. Bisa dipahami? Selain yang 5 helai kemarin,
Saroh, kamu kemana aja Saroh? Oke, Emi bisa. Wahyu bisa. Widayanti, Lili bisa. Om Ji jangan ngantuk. Ya Om Ji ini perjuangannya luar biasa loh, dari Tainan cuy gitu. Dari Tainan jauh-jauh ke KDI, katanya mau belajar matematika. Aduh, terharu Bapak. Meskipun sampai KDI wajahnya capek gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya, contoh yang lain dari relasi ya. Jadi ada dua himpunan lagi, A dan B, 1 2 3 4 5, yang B-nya 1 2 3 4 5 juga. Nah, kemudian relasi konteksnya yang menghubungkan satu lebihnya dari, ya. Ingat, satu lebihnya dari. Jadi bacanya gini. A satu lebihnya dari B gitu. Jadi cara mencocokkannya gini. Satu, apakah satu itu satu lebihnya dari satu? Enggak, ya kan? Berarti dia nggak punya tanda panah, nggak punya relasi ke sini. Kemudian kita pilih dua. Dua, kita baca. Dua satu lebihnya dari satu, betul. Makanya dia punya garis satu. Kemudian tiga. Kalau tiga, kalau Bapak hubungkan ke sini, misalkan, ya, Bapak baca gini. Tiga, satu lebihnya dari satu. Kan salah. Karena tiga itu bukan satu, dua. Dua lebihnya dari satu. Berarti yang ini salah. Nah, gitu ya cara membaca. Pokoknya kalau di sini ada relasinya, konteks relasinya apa, kita cocokkan satu-satu supaya nggak bingung. 4 satu lebihnya dari 3, 5 satu lebihnya dari. Nah, sekarang Bapak mau tanya Cynthia. Cynthia masih di rumah sakit. Anggota domainnya apa Cynthia? Domainnya, kalau salah kamu berdiri di WC ya. Apanya yang diulang? Pertanyaannya. Kalau diagramnya seperti ini, domainnya anggotanya apa saja? Nah, kalau soalnya seperti ini, kalau Bapak tanya domainnya, daerah asalnya, anggotanya apa saja? Ayo, ini harus paham dulu. Domain daerah asal. Iya, domainnya apa?
anggotanya loh. Ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Iya, betul ya. Kodomainnya 1 sampai 5. Kemudian range-nya hanya yang punya pasangan. Mana anggota B yang punya pasangannya? Jadi hanya 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, oke, berarti udah ngerti ya, Widayanti, Rintang udah ngerti. Nah, kalau yang lain yang masih bingung silahkan tanya ya. Jadi contoh diagram seperti ini namanya diagram panah ya. Kenapa? Karena dia punya tanda panah yang menyatakan relasinya. Jadi untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah. Ini dia. Yang kedua namanya diagram kartesius. Yang ketiga namanya himpunan pasangan berurutan ya. Bapak ulangi. Jadi untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan ya. Ini contoh dari diagram panah. Ini diagram panah. Diagram terus ada tanda panahnya. Nah, yang kedua adalah diagram kartesius. Ini dia ya. Jadi ini hampir sama, hubungannya sama, 1 lebihnya dari ya. Domain kodomainnya sama, range-nya sama. Cuma himpunan A dan B dituliskan dalam koordinat kartesius ya. Kalau kita dulu masih ingat, kita namanya ini kertas berpeta ya. Kertas berpeta. Kemudian ini himpunan A diletakkan di sini ya. Himpunan B diletakkan di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, cara bacanya bagaimana? 1 lebihnya dari. Ini kan yang pertama 2. 2 itu satu lebihnya dari 1. Nih, lihat di sini ya. Ini ada garis ke atas. Tik 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 tik. Ini titik pertemuannya. Ini kan kalau di koordinat namanya koordinat berapa ini? 2,1. Ya. Ini X, ini Y. Ini X. Bilangan pada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu X inilah namanya domain ya. Inilah namanya domain. Ini domain. Ini yang namanya kodomain ya. Ini range-nya.
Ini namanya range. Hampir sama dengan 3. 3 1 lebihnya dari 2. Ini dia. Kemudian 4 1 lebihnya dari 3. Kemudian 5 1 lebihnya dari 4. Seperti itu. Pak, mana yang paling bagus? Tergantung permintaan dan tergantung kalian lebih gampang mana menyatakan relasi itu, ya. Pak, saya lebih enak membacanya pakai diagram panah. Ya nggak apa-apa pakai diagram panah. Tapi kalau di soal nanti ternyata muncul diagram kartesius, ya harus bisa membaca dan membedakannya. Seperti itu aja, ya. Terus ini judul relasinya, ya. Relasi 1 lebihnya dari. Cara yang ketiga yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ingat, pasangan berurutan. Jadi harus berurutan, ya. Jadi pasangan berurutan yang kita tulis adalah range-nya, ya, hasil range-nya. Jadi tadi kan 2 pasangannya 1, kita tulis 2,1 nih. Yang kedua 3 1 lebihnya dari 2, seperti ini. 4 1 lebihnya dari 3. 5 1 lebihnya dari 4. Inilah himpunan pasangan berurutannya, ya. Kalau ada contoh ya, kalau ada pasangan berurutan seperti ini. Dua B, 3D, 4F, coba ada yang tahu nggak domainnya berapa, kodomainnya berapa, apa saja, range-nya apa aja, bukan berapa ya. Domainnya apa? Emi. Iya, Mas Omji, domain 2, 3, 4, betul. Domainnya 2, 3, 4 aja, Emi, karena satunya nggak ada. Kalau dari himpunan pasangan berurutan yang kita tulis ini kan nggak ada 1, ya. Jadi cuma 2, 3, 4. Kodomain BDF, betul. Betul, Cynthia. Range-nya, Omji, range-nya iya, Emi, karena di sini hanya ada 2, 3, dan 4. Ini kan domain, ya. Range-nya
Kalau range itu apa? Range itu pengertiannya apa coba tadi? Range adalah anggota himpunan B yang punya pasangan ke A. Kurang tepat kalau dijawab hasilnya dan semuanya ya Mas Om Ji. Range-nya itu adalah P Jadi range daerah hasil itu adalah himpunan B yang punya pasangan dengan himpunan A. Itu range. Tergantung soalnya Wahyu. Kenapa di sini kebetulan sama? Karena kita nggak ngerti kodomain di domainnya mana anggota domain dan kodomain yang tidak punya pasangan gitu. Kalau pada himpunan pasangan berurutan. Logout Fitri. Wifi-nya jelek itu. Oke ya, jadi range itu adalah di dalam kasus ini range-nya sama dengan kodomain ya. Tapi kalau misalkan tadi nah ini misalkan ini Wahyu, ini kan tidak selalu range-nya sama dengan kodomain kan? Ini kodomain kan? Kalau dalam diagram panah kita bisa melihat mana anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan. Makanya nggak selalu. Tapi kalau soalnya himpunan pasangan berurutan, berarti dia otomatis kodomainnya sama dengan range. Karena kita nggak tahu soalnya anggota kodomain yang nggak punya pasangan gitu. Ya, jadi jangan terkecoh soalnya. Kodomain itu tidak selalu sama dengan domain. Sama dengan range ya, tergantung dengan soalnya. Tapi pengertian dari range adalah anggota himpunan B ya, anggota himpunan kawan yang mempunyai pasangan dengan himpunan anggota asal itu ya. Jadi kalau Mas Omji tadi Omji jawabnya hasil semuanya Pak, ya salah ya. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi ya. Jadi fungsi itu adalah turunan dari relasi ya, bagian dari relasi. Jadi salah satu bentuk relasi adalah namanya fungsi ya. Jadi apakah fungsi itu termasuk dalam relasi? Ya. Ya. Tapi apakah setiap relasi itu sama dengan fungsi? Dan sebaliknya. Jadi semua
semua fungsi itu bisa disebut relasi. Ya. Tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Nah, iya betul, tentu tuh. Om Ji pinter, soalnya kemarin udah datang dia. Nah, ini namanya fungsi, ya. Ini namanya fungsi. Yang ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Kita lihat bedanya ya. Kenapa ini dinamakan fungsi? Kita lihat, ya. Nih. Setiap anggota A berpasangan tepat, ya. Jadi setiap anggota A berpasangan tepat dengan anggota B, ya. Kemudian yang anggota A ini tidak ada yang jomblo ataupun nggak ada yang poligami, ya. Jadi dia nggak boleh double. Kayak gini kan double dia. Kalau ini dia jomblo, ini pun namanya bukan fungsi. Kalau fungsi itu semua anggota A berpasangan tepat dengan anggota B dan tidak boleh double. Berpasangan tepat berarti cuma satu, ya. Iya, tidak boleh lebih dari satu. Kita coba ya. Ini ada beberapa soal. Nah, dari gambar ini, semoga gambarnya kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakah yang termasuk fungsi? Sebut nomornya. 1, 2, 4. Ada jawaban lain? Satu enam, 1, 2, 4. Tiga bukan, betul. Maaf ya Mugi, mungkin ini sinyalnya yang merah sih di sini.
Sabar ya. Kok bisa tempat setia bagus ya? Oh, berarti wifi-nya Mugi nih sama Fitri yang jelek. Iya, Fitri pakai gratisan sih. Punya bapak pun kalau pakai yang wifi di kos-kosan pun sama. Apa lebih parah lagi kan, mati-mati. Ya, jadi jawabannya satu, 2, dan 4 ya. Satu, 2, dan 4. Karena apa? Karena eh, di satu, 2, dan 4 semua anggota himpunan P, ya, himpunan P itu daerah asalnya punya pasangan dengan himpunan Q. Kemudian pasangannya himpunan P tunggal, ya, nggak ada yang poligami, nggak ada yang double dengan anggota himpunan Q. Jadi satu, 2, dan 4. Betul. Nah, untuk fungsi ada beberapa jenis fungsi ya yang kita harus kenal. Ada 3 di sini yang Bapak jelaskan. Yang pertama adalah fungsi injektif. Ini contohnya. Fungsi injektif itu artinya setiap anggota himpunan A atau himpunan asal itu berpasangan dengan himpunan B, tapi tidak ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan double, ya, di himpunan B seperti ini. Ini kan, ini namanya injektif. Yang ini non injektif atau tidak satu-satu. Kenapa? Karena di sini di himpunan B itu ada himpunan A yang mempunyai pasangan sama di himpunan B. Jadi ini namanya bukan injektif ya, ini yang injektif. Ya. Ingat, jadi A berpasangan dengan B tapi nggak double. Itu injektif. Yang kedua adalah surjektif. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ini namanya surjektif, ini non surjektif. Ada yang bisa menyimpulkan dari gambarnya?
Ups. Ada dua bilangan di himpunan A yang mempunyai hubungan dengan satu bilangan yang sama di himpunan B. Berarti hampir sama dengan injektif dong. Ayo. Ini sama-sama double kok, Mugi. Iya betul, Fitri. Semua punya pasangan. Double pun nggak apa-apa, tapi anggota B harus berpasangan. Ya, jadi di sini kan ada yang nggak berpasangan, itu nggak boleh. Ya, anggota B ini berpasangan dengan A, ya, berpasangan dengan A, semuanya berpasangan. Kalau tadi yang A harus berpasangan dengan B, tetapi nggak boleh double ya. Ada yang nggak berpasangan nggak masalah, itu injektif. Tapi kalau surjektif, anggota B itu harus berpasangan. Ya, berpasangan. A dan B berpasangan semua. Betul, tidak ada yang jomblo. Kesimpulannya ya, kesimpulannya. Untuk bijektif, yuk kesimpulan dari bijektif. Betul. Om Ji tepat sekali ya. Tepat berpasangan. Betul. Semua berpasangan dan tidak boleh poligami. Ya. Jadi untuk bijektif itu gabungan dari injektif dan surjektif ya. Jadi semua harus berpasangan tepat
nggak boleh ada yang double. Kemudian nggak boleh ada yang kosong di B-nya ya. Semua harus itu tepat satu-satu ya, berpasangan tepat satu-satu. Itu untuk bijektif. Nah, sekarang latihan soal ya. Himpunan pasangan berurut dari suatu relasi adalah 01, 11, 21, 31, 41. Range dari relasi. Betul Emi, tepat banget. Range-nya adalah B. Ya, Mugi betul, Fitri betul. Pinter-pinter ini. Berarti udah paham banget ya. Kalau ditanya range adalah 1. Kalau ditanya domain, betul. Kalau ditanya kodomain, kodomainnya satu aja. Ayo. Kodomainnya satu aja. Relasi berikut yang merupakan suatu pemetaan. Pemetaan itu fungsi. Kira-kira mana? Kalau ada satu,
Ayo, relasi berikut yang merupakan pemetaan adalah kalau faktor dari satu faktor dari satu betul, ya. Tapi satu juga bisa faktor dari dua. Kenapa? Karena 2 kali 1 kan 2. Jadi bukan pemetaan kan harus satu-satu. Pemetaan itu harus berpasangan. Ya kan? Kira-kira mana yang selalu bisa berpasangan? Iya, betul C. Ya, kelipatan dari. Misalkan satu. Satu itu kelipatan dari satu karena kelipatan satu itu satu, dua, ya kan? Dua tambah satu, tiga, itu kelipatan satu. Kelipatan dua, mulainya dari dua. Dua, empat, ya kan? Enam, tiga juga. Tiga, enam, sembilan. Tapi kalau kita bikin akar kuadrat nggak selalu ada. Satu akar kuadrat dari satu betul. Kalau dua kosong, ya kan? Kalau empat akar kuadrat dari 16 bisa juga. Oh, dua bisa ya, dua akar kuadrat dari 4. Seperti itu. Jadi yang pasti ada pasangannya adalah C. Betul Setia ya. Lanjut. Manakah dari himpunan pasangan berurut berikut yang merupakan fungsi? Silakan dikerjakan. Betul. Pinter-pinter nih. Ya. Karena yang A nggak boleh double ya.
Oh, yang ini salah nih ya, Bapak ralat ini. Karena kok kelipatan itu salah ya, kelipatan itu ya. Karena apa? Karena dua ini bisa kelipatan dari satu, ya kan? Dua, ini salah ini soalnya, ya. Ini salah soal ini. Ini kalau mau jawabannya, kalau nggak ada atau B, ya. Karena hasil kuadrat dan akar kuadrat itu cuma satu jawabannya, pasti kan? Misalkan 4. 4 itu adalah akar kuadrat dari misalkan 16. Nggak mungkin satu bilangan punya akar kuadrat dan kuadrat yang lebih dari satu bilangan ya. Jadi harusnya jawabannya ini. Salah ini, salah soal. Salah soal ini. Kuadrat dan akar kuadrat bilangan itu cuma satu. Karena syarat pemetaan itu himpunan asal tidak boleh double kan, tidak boleh bercabang. Coba kita lanjut nomor 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Ininya 3, 6, 9, 12, 15. Pasangannya adalah 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Jawabannya A. 1 kelipatan 3 dari 3. 2 kelipatan 3 dari 6.
Yang ini salah. Sepertiga dari atau yang kelipatan 3 dari? Yang ini salah ya. Ayo. 1 kelipatan 3 dari 3. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya. Sepertiga dari. Kalau kelipatan 3 dari itu gimana maksudnya? Oh, tiga. Oh, sorry. Salah ya? Salah. Betul yang ini, yang A. Kenapa? Bapak yang salah ya. Karena ini dari Q ke P. Dari Q ke P. Jadi dari Q ke P. Jadi jawabannya adalah misalkan 3, ya kan? 3 adalah kelipatan 3 dari 1. Betul. Tapi kok kita sebut 3 adalah sepertiga dari 1, kan salah kan? 3 sepertiga dari 1, kan salah. Karena ini hubungannya relasi dari Q ke P. Bukan dari P ke Q. Bukan dari P ke Q.
Kalau 2 kurangnya dari salah. 6 2 kurangnya dari 2 kan salah. Setia. Yang membingungkan antara A atau C, ya kan? Antara A dan C. Tapi karena ini relasinya dari Q ke P, sedangkan Q kan ini, berarti kita bacanya terbalik. 3 itu bukan sepertiga dari 1, ya kan? Oke. Kalau sepertiga dari misalkan 6, sepertiga dari 2. Kan salah. Karena 2 dikali sepertiga bukan hasilnya 6. Tapi 2/3. Ya. Jadi kalau misalkan dibalik, ya, ini kalau dari P ke Q memang bisa yang betul yang C, tapi karena Q ke P, jadi yang betul adalah yang A, ya. Karena kalau disebut 3 sepertiga dari 1 itu berarti 3 dikali sepertiga. Kok 3 kali sepertiga, bukan ya? Maksudnya 3 dibagi 3 ya. Salah ini, bahasanya nggak kayak gitu. 3 sepertiga dari 1, salah. 1 dibagi 3 itu ya sepertiga. Jika diketahui relasi dari P ke Q, ingat ya, dari P ke Q dinyatakan dalam pasangan berurutan A1, mana yang benar? Sip. Yang A ya. Nah. Ini PR di rumah. Ini sama ini. Nah. Ya. Nggak usah dikumpul tapi dicoba aja dulu.